Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga saya memiliki kesempatan untuk memperkenalkan bisnis saya, yaitu mendoan keripik anget bikin teringat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi saya untuk memulai bisnis tersebut. Mendoan keripik anget bikin teringat, yaitu judulnya, menawarkan tempe mendoan dan tempe keripik terbaru dengan varian rasa yang berbeda di pasaran serta menghadirkan berbagai bentuk yang terbilang estetik dan kekinian. Saya berharap dapat menarik minat anggota komunitas dan organisasi masyarakat umum dan khususnya kepada masyarakat dan wisatawan. Karena kurangnya inovasi terhadap produk makanan berbahan kedelai ini, kami menciptakan inovasi baru dan kami yakin bisa bersaing di pasaran. Dan perusahaan dan manajemen mendoan keripik anget bikin teringat insya Allah akan didirikan pada hari akhir tahun 2022. Pertama kali akan dimulai menjual produk secara offline dan online menggunakan media sosial untuk pemasaran produk. Tempat yang akan dijual lokasinya berada di daerah Simpang 4, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kafe ini akan dibuka oleh saya sendiri, yaitu Dian Francisca, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Produknya yaitu saya menawarkan produk yang berkualitas baik dari bahan maupun tampilan. Target pasar saya adalah wisatawan yang berkunjung ke Pasaman Barat dan masyarakat lokal. Pelayanan saya tawarkan kepada pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang ramah sehingga masyarakat kita sekedar menjadi pembeli, namun bukan hanya sekedar membeli saja, namun jadi pelanggan. Saya akan fokus untuk menciptakan berbagai macam rasa serta tambahan dengan bentuk makanan lain di mana seseorang akan merasa menemukan rasa baru dalam makanan saya dan dapat dimakan ketika waktu bersantai, untuk sarapan pagi, serta di saat acara apapun dan dapat diperoleh dengan cara yang cukup efektif dan menghemat waktu. Keunggulan kompetitif ini, meskipun sudah ada kafe makan yang berasal dari kedelai di wilayah Pasaman Barat, namun tidak ada yang menawarkan makanan berbahan kedelai yang memiliki banyak rasa dan unik. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan apa sih motivasi bisnis saya, mengapa saya mengambil bisnis tersebut, dan mengapa itu semua terjadi, dan latar belakangnya. Bahwasanya kita tahu, Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kekayaan alam yang dimilikinya. Bukan suatu hal yang aneh lagi jika banyak orang dari negara lain yang cukup penasaran dengan Indonesia. Bukan hanya sekedar kaya akan alamnya, akan tetapi kaya juga dengan adat dan istiadat, sehingga setiap daerah bagian-bagian di Indonesia memiliki khas masing-masing. Hal ini bermulai dari makanan daerah, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah. Saya bermaksud ingin membuat suatu hal yang lebih baru tanpa meninggalkan khas dari Indonesia itu sendiri. Memang sudah banyak orang yang membuat planning bisnis seperti ini, namun sayangnya tidak sesuai benar-benar memperhatikan kualitas serta kuantitas dari produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, banyak para pembisnis baru yang melakukan pembaharuan terhadap bisnis yang berjudul lokal, namun justru bertolak belakang dengan judul yang diberikan. Dari hal ini juga dapat tergambarkan bahwasanya bukan lagi untuk mengangkat khas yang ada di Indonesia, tapi justru menghilangkan khas itu sendiri. Maka
itu kami menghadirkan makanan yang dapat dilakukan trending namun tidak akan meninggalkan khas dari daerah itu sendiri, yakni makanan khas oleh-oleh dari Jawa, yaitu tempe. Mendoan keripik anget uh, tidak hanya mengeluarkan produk yang dapat dirasakan oleh kalangan remaja saja, tetapi juga untuk kalangan anak-anak serta kalangan orang tua. Artinya, saya akan membuat inovasi baru yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dengan hal ini, mendoan keripik anget tentu dimanfaatkan situasi ini sebagai peluang untuk berbisnis. Selain berbisnis, tentunya juga dapat mengajak masyarakat untuk tetap menikmati hasil bumi di Indonesia. Selain itu juga dapat mencerminkan bentuk rasa cinta terhadap negara Indonesia. Justifikasi objek bisnis saya ini akan memasarkan produk dengan sistem offline dan online. Secara offline saya akan memasarkan dengan cara membangun relasi ke beberapa toko makanan dan restoran-restoran khususnya di Simpang 4 Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan tempat wisata lainnya. Saya akan menjual di kafe yang akan saya buka sendiri. Kemudian secara online saya akan membuat sebuah akun khusus mendoan keripik anget bikin teringat di beberapa sosial media. Nantinya jika perlu saya akan memakai jasa sponsor iklan. Menurut saya, kedua cara ini adalah hal yang paling tepat dan cukup efektif di era digital ini. Karena secara offline, masyarakat yang masih minim mengetahui mengenai media sosial, tetapi mengetahui produk saya. Begitu pula dengan masyarakat yang aktif dan media sosial. Mereka bisa mengenal dan mendapatkan produk saya walaupun dalam kondisi yang sulit. Misalnya dengan adanya pengiriman barang, jadi lebih terjangkau oleh konsumen. Tujuan bisnis saya ini yaitu dalam jangka pendek untuk meningkatkan ekonomi makanan berbahan kedelai lebih inovatif. Dalam jangka yang menengah, mendapatkan keuntungan dari hasil produk, melestarikan makanan khas Jawa dengan berinovasi mengikuti selera konsumen. Dalam jangka panjangnya, sebagai bentuk varian makan berbahan kedelai, soalnya meningkatkan nilai kesadaran rasa cinta akan hasil bumi di Indonesia. Meningkatkan hasil produk keluar, saya membuat tempe, menjaga nilai kekayaan alam Indonesia, menjadi perusahaan makanan lokal terkenal di Indonesia, dapat menjual lebih kurang 100 pieces per minggu, dapat membuka cabang dan membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan yaitu aspek perencanaan dari bisnis saya, yaitu yang pertama yaitu menganalisis produk. Dalam kekuatan produk saya yaitu yang pertama, produk mendoan keripik anget bikin teringat ini dibuat dengan bahan utama kedelai dengan varian rasa dan dikemas dengan praktis. Yang kedua yaitu konsumen dapat memilih varian rasa sesuai selera yang dia inginkan. Yang ketiga yaitu produk usaha dapat dikonsumsi untuk semua kalangan. Kelemahan dari produk tersebut, sudah banyak produk yang original khas Jawa dan Pasaman Barat. Produk ini tidak tahan begitu lama, mudah rusak dan busuk dalam kebersihan dan yang higienis. Peluangnya yaitu pangsa pasar yang begitu luas, banyak pekerja kantor, anak sekolah, remaja, anak-anak dan orang tua yang berkunjung ke Jalan 32 Simpang 4 Pasaman Barat, di mana lokasi tersebut ada sangat strategis sekali. Ancaman yang mungkin saya akan dapatkan yaitu munculnya persaingan baru dengan produk yang sama dan modal yang lebih besar dan relasi yang begitu banyak. Dan menganalisis pasar
dalam profil konsumen, makanan ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, dari usia remaja, dewasa, hingga yang tua. Mulai dari kalangan menengah ke bawah. Tempe mendoan ini biasanya dinikmati masyarakat yang dengan varian pedas dan original. Namun saya menciptakan varian baru, yaitu dengan rasa sambal pecel, sambal hijau, sambal lado, dan sambal kecap untuk khas tradisional. Namun saya akan menciptakan juga varian rasa taro, mes, dan pedas dengan level yang berbeda-beda sesuai dengan selera customer. Kedelai menjadi salah satu olahan makanan yang cukup diminati di kalangan masyarakat luas. Kehadiran kedelai sebagai usaha industri yang tentunya memiliki bahan bahan peminat mulai dari remaja dan usaha keluarga. Meskipun banyak produk tempat mendoan yang keripik luar sana, namun masih jarang sekali produk dengan varian rasa khas tradisional, yaitu sambal pecel, sambal hijau, sambal lado, dan sambal kecap, plus dengan varian rasa yang kekinian, yaitu rasa taro, matte, dan pedas dengan level yang berbeda-beda sesuai dengan selera customer. Sehingga diharapkan makanan ini mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat, terutama bagi masyarakat luar yang berkunjung ke Simpang 4 Kota Kabupaten Pasaman Barat. Analisis persaingan dan berbisnis ini belum melihat persaingan yang begitu memberatkan karena belum banyak daerah Sumatera Barat yang memiliki bisnis yang sama. Kami menawarkan olahan tempe mendoan dan keripik yang memiliki keunggulan rasa yang sesuai dengan selera masyarakat dan juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Sumatera Barat. Selain memiliki ketahanan yang lama dan bisa disimpan di daerah yang dengan baik, dan juga serta diolah dengan proses yang alami dan dikemas dengan praktis sehingga sangat potensial dikembangkan. Ditambah Simpang 4 Kota Kabupaten Pasaman Barat sebagai tempat sering dikunjungi. Media promosi yang digunakan dapat seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Target atau rencana usaha tahunan dalam rentang waktu 6 bulan awal, saya memfokuskan untuk mengenal produk ke masyarakat dengan memperbanyak promosi, pembagian katalog, dan brosur ke distributor. Dalam strategi pemasaran diterapkan lebih banyak konsumen. Yang pertama, mengenai pelanggan terlebih dahulu. Produk yang dilakukan pertama kali adalah kenali pelanggan dengan detail. Untuk mengenai mereka dengan mudah, saya melakukan survei pelanggan. Hal ini bisa terkait dengan produk yang dibutuhkan, sistem pembayaran, disukai distribusi produk seperti apa yang diinginkan. Yang kedua yaitu marketing mix. Marketing mix ini dapat dibagi seperti yang pertama, produknya. Produk yang kami hasilkan memiliki cita rasa yang enak, bervariasi, dan bisa dijadikan oleh-oleh juga. Dari produk saya unik dan praktis sekali. Setiap produk terhadap nama brand saya, yaitu mendoan keripik anget bikin teringat. Dan packingnya itu saya usahakan akan sangat menarik. Yang kedua yaitu price, harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas barang, dan tanggal tertentu saya akan memberikan diskon atau promo juga. Plan, barang yang saya tawarkan adalah produk sendiri dan lokasi strategis yang dekat dengan wisata alam sehingga distributor tidak susah jika ingin mengunjungi rumah produksi saya. Analisis produk dan operasi.
Dalam proses menduksi diawali kami membeli dari supplier tempe yang sudah digoreng. Untuk jangka panjang kami akan melakukan proses produksi sendiri. Kemudian tempe yang sudah digoreng tadi dicampur dengan berbagai varian bumbu rasa sambal pecal, sambal hijau, sambal lado, dan sambal kecap untuk tempe mendoan, serta varian bumbu rasa taro, mes, dan pedas dengan level yang diinginkan oleh customer untuk tempe keripik. Setelah dicampur dengan varian rasa mendoan dan keripik anget bikin teringat, dikemas dengan packing yang menarik dan praktis. Dalam operasional produk mendoan keripik anget bikin teringat ini dilakukan dengan menyalurkan produk kepada distributor yang ada. Dalam menganalisis keuangan pemodalan, biaya tetap saya di sini saya membutuhkan seperti bahannya kompor, kuali, spatula, baskom, sendok aduk, dan gas peniris. Serta biaya variabel dalam satu siklus usaha dalam 1 tahun. Tempe itu otomatis bahan pertamanya itu tempe terigu, tepungnya tuh tepung terigu, tepung beras, daun bawang, garam, roiko, kunyit, ketumbar, bawang putih, gula merah, kecap kencur, cabai hijau, cabai merah, bubuk taro, bubuk mes, bubuk pedas, minyak goreng, milbok plastik, pendapatan serta listrik, yang dimana totalnya yaitu 6.983.500. Dalam biaya operasional, saya akan menjelaskan di sini total biaya produk yang dikeluarkan per bulan, biaya tetap yang dibutuhkan 1 bulan plus variable cost. Biaya tetapnya yaitu 1.470.000 ditambah dengan variable cost yaitu 6.983.500. Jadi semuanya tertotal 8.453.500. Dalam biaya per unit, total cost per bulan dibagi oleh jumlah produk per bulan. Total cost per bulan itu 8.453.500 dibagi insya Allah 600 produk yang saya akan pasarkan dalam waktu 1 bulan. Maka jumlah jual produk tempe mendoan jadi totalnya itu 14.089.200. Harga jual produk tempe mendoan saya akan menjual 15.000, sedangkan yang keripiknya 30.000. Rencana laba rugi, total pendapatan dikurang oleh total biaya. Total pendapatan sama dengan harga jual dikali jumlah unit yang diproduksi. Jadi tempe mendoan itu dengan harga 15.000, saya akan menjualnya 300 produk, dan tempe keripiknya juga 300 produk yang harganya satu porsinya 30. Maka insya Allah saya akan mendapatkan dalam 1 bulan 22.500.000. Keuntungan per bulan mendapatkan total biaya variabel cost biaya tetap 22.500.000 dikurang dengan 1.470 plus dengan 6.983.500. Hasilnya tersebut yaitu 14.046.500. Pengeluaran dana sedekah insya Allah total keuntungan bersihnya saya akan membaginya 15%. Keuntungan yang saya dapatkan yaitu 14.046.500, dan saya akan sedekahkan sekitaran 702.322. Jadi keuntungan bersih yang diperoleh adalah keuntungan per bulan dana sekedar per bulan. Analisis titik impas, total biaya produk selama 1 bulan dibagi oleh produksi.
biaya produksi selama 1 bulan tuh 14.46500 dibagi 600 produksi yang saya akan produksi, jadi 23.410.83. Biaya produksi selama 1 bulan dibagi oleh harga per unit. Dalam per bulannya 14.064.500 dibagi dari hasil 15.000 ditambah 30.000 yaitu 45.000. Jadi dalam pembagian dalam 14.064.500 dibagi 45.000 sama dengan 3.126 produk dalam 1 bulan. Insya Allah saya akan memasarkan itu semua. Mengenai modal, biaya produk dan laba rugi, 14.064.500 dibagi 14.064.500 1 bulan, otomatis itu pembagiannya 1 bulan. Insya Allah saya akan memasarkan 600 produk. 600 produk ini akan dibagi oleh 30 hari dalam 20 produk dan saya insya Allah dalam 1 hari saya akan menjual 20 produk. Selanjutnya yaitu menganalisis sumber daya manusia, di mana bermanfaat SDM dalam menjalankan bisnis makanan berbahan tempe ini. Saya memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari mahasiswa serta tenaga kerja dari keluarga saya sendiri, yaitu industri tempe yang telah memiliki ilmu dan skill yang baik dan menarik dalam kegiatan proses pembuatan makanan. Hal ini saya lakukan guna untuk mengurangi angka pengangguran dan masyarakat yang diakibatkan oleh dampak wabah yang menyerang Indonesia 2 tahun terakhir, sehingga saya tidak langsung. Semoga kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam mensejahterakan perekonomian bangsa dan negara. Untuk kualifikasi SDM yang dibutuhkan yaitu perempuan dan laki-laki usia 20-40 tahun, tentunya berpakaian sopan dan tertutup, terlebihnya khususnya wanita. Memiliki tata krama yang baik, ahli dalam teknologi media informasi, khususnya tenaga teknologi dan sistem informasi. Spesifikasi jabatan dalam bisnis ini, saya sebagai pemilik telah membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga pekerjaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan terjunjung untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam bisnis ini, yakni direktur utama, manajer produk, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer sistem serta beberapa anggota dan setiap bagian bidangnya. Penggajian kompensasi dalam bisnis ini, saya mengambil sistem pencatatan waktu kehadiran yang mana saat ini sangat berguna untuk mengetahui seberapa disiplin dan sungguh-sungguh bekerja dalam bekerja. Selain itu, perencanaan waktu kehadiran ini juga dapat berfungsi untuk menentukan gaji yang dapat oleh pekerjaan sesuai contohnya. Jika seorang pekerja tidak dapat menghadirkan tugasnya pada minggu ini, maka diperbolehkan untuk mencari penggantinya agar kehadirannya tidak kosong sehingga tidak ada mempengaruhi persentase dari gaji yang akan diperolehnya nanti. Sistem kehadiran yang bisa digunakan seperti sistem absen digital. Kompensasi yang dapat diperoleh oleh para pekerja berupa reward bagi pekerja yang aktif, misalnya bekerja dengan terus mengajukan ide pekerjaan, mampu mendapatkan relasi untuk memasarkan produk dan sebagainya. Namun kompensasinya yang pasti akan dapat oleh semua pekerja. Rencana anggaran biaya kebutuhan investasi yang diperlukan yaitu pendapatan insya Allah 3 juta, air listrik 1 juta dalam 1 bulan, biaya ketetapan 1.470.000 dan biaya variabelnya 6.983.500 dan totalnya 11.553.500. . 。  . 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 。 。 。 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan memperkenalkan bisnis yang saya bangun. Semoga customer dan pendengar dapat menikmati hasil bisnis yang saya akan bangun. Semoga termotivasi. Bila ada salah dan kejanggalan penyampaian bisnis saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.